Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, pada hari ini kita belajar melalui YouTube karena Pak Guru sedang dalam banyak kegiatan, jadi Pak Guru menjelaskan materinya melalui YouTube saja ya. Jadi pada hari ini kita akan belajar membuat paragraf ketika ide pokoknya ditentukan. Sebagaimana tugas proyek kalian, itu kalian akan menceritakan pengalaman melalui 3 paragraf, di mana tiap paragraf itu telah ditentukan ide pokoknya. Ya, menerapkan 5 Pancasila di rumah, penerapan sila keberapa adalah yang paling berkesan, dan ide pokok paragraf yang ketiga. Nah, sebelum kalian mampu membuat itu, Pak Guru akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, yang pertama, yang kalian harus pahami bahwa paragraf itu terdiri dari 2 kalimat, ya. Paragraf itu isinya ada kalimat utama, yaitu kalimat umum ya yang dijelaskan, dan di dalam paragraf itu pula ada kalimat pengembang, kalimat yang menjelaskan kalimat umum. Jadi isi dalam paragraf itu ada 2 kalimat ya, ada kalimat utama, ada kalimat pengembang. Nah, ide pokok ya, ide pokok itu adalah pokok pikiran, pokok pembahasan atau sesuatu yang paling utama di dalam paragraf, dan ide pokok itu berada di dalam kalimat utama, atau isi kalimat utama itu adalah ide pokok. Sebelum kita belajar membuat paragraf dari ide pokok yang ditentukan, Pak Guru ingatkan kembali cara menentukan ide pokok ya. Jadi ini ada paragraf 1. Otot berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Sistem otot dapat merespon jika tubuh mengalami penurunan dan peningkatan suhu tubuh. Kalimat ketiga, contoh respon otot ketika terjadi penurunan suhu tubuh adalah menggigil. 4. Menggigil adalah respon tidak sengaja di mana otot berkontraksi secara tepat untuk menghasilkan panas. Otot yang menggigil tersebut menuntut peningkatan darah yang mengandung oksigen untuk peningkatan suhu tubuh. Nah, untuk menentukan ide pokoknya, langkah pertama yang kamu harus lakukan adalah menentukan kalimat utamanya. Kamu sudah paham ya tentang itu? Ternyata dari 5 kalimat ini, 5 kalimat utamanya itu ada pada kalimat pertama. Otot berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Karena kalimat ini paling umum, dan kalau kita baca kalimat 2, 3, 4, dan 5 itu ternyata menjelaskan kalimat yang pertama. Nah, sedangkan kalimat pengembangnya, itu kalimat yang menjelaskan kalimat utama ada pada nomor 2, 3, 4, dan 5. Nah, setelah kita menentukan kalimat utama dan kalimat pengembangnya, langkah selanjutnya adalah menentukan ide pokok. Nah, ide pokok itu ada banyak yang bisa kita buat ya dari kalimat utama yang ada. Jadi kalimat utama, otot berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Ide pokoknya yang pertama 1, fungsi otot adalah menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Itu bisa ya. Kedua, dalam tubuh kita, otot berperan dalam menjaga suhu tubuh. Nah, bisa juga yang ketiga, otot berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Jadi, meskipun redaksinya berbeda-beda, tetapi maknanya tetap sama. Maknanya itu sesuai dengan isi kalimat utama. Sehingga ide pokok itu adalah isi dari kalimat utama. Bedanya, kalau kalimat utama ya, redaksinya harus sama dengan yang ada di paragraf, sedangkan ide pokok redaksinya boleh berbeda, tetapi isinya itu adalah kalimat utama. Boleh berbeda, seperti ini. Poin 1, 2, redaksinya beda, tapi maknanya sama. Redaksi pertama, fungsi otot adalah menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Redaksi kedua, dalam tubuh kita, otot berperan dalam menjaga suhu tubuh. Redaksinya berbeda, tapi maknanya sama. Baik, itu. Nah, sekarang cara membuat paragraf. Langkah pertama,
menentukan ide pokok. Kita coba ambil satu contoh ya. Ide pokok, beberapa fungsi otot dalam tubuh kita. Langkah kedua, membuat kalimat utama dan menentukan posisinya. Nah, posisi kalimat utama itu bisa di awal paragraf, bisa juga di akhir paragraf. Nah, langkah yang ketiga itu membuat kalimat-kalimat pengembangnya, yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Kita langsung buatkan contoh paragraf ya. Saya edit. Nah, Pak Guru ingin membuat membuat paragraf di mana kalimat utamanya itu berada di posisi awal. Ya, ide pokoknya itu beberapa fungsi otot dalam tubuh kita. Berarti boleh tulis langsung beberapa fungsi otot dalam tubuh kita. Boleh juga kita ubah redaksinya, tetapi maknanya sama ya. Otot dalam tubuh kita memiliki beberapa fungsi. Nah, ini satu kalimat. Dan ini adalah kalimat utama. Kalimat utama ini kita buat harus bersesuaian dengan ide pokok ya. Karena ide pokok itu adalah isinya kalimat utama. Nah, lalu kita buat kalimat pengembangnya. Kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Otot dalam tubuh kita memiliki berapa fungsi? Wah, ini kita jelaskan fungsi-fungsinya ya. Fungsi yang utama sebagai alat gerak aktif karena dapat menggerakkan tulang. Nah, karena dia di kalimat utama itu menjelaskan tentang beberapa fungsi otot, berarti kita harus lebih dari satu fungsinya ya dalam paragraf tersebut pada saat kita jelaskan di kalimat-kalimat pengembang. Fungsi yang utama sebagai alat gerak aktif karena dapat menggerakkan tulang. Apalagi ya fungsi otot? Oh, fungsi otot itu ternyata juga dapat otot juga dapat menjaga suhu tubuh. Nah, contohnya kita kasih titik. Contohnya atau nggak usah pakai titik ya, kasih koma. Contohnya peristiwa menggigil. Nah, peristiwa menggigil adalah cara tubuh menaikkan suhu tubuh karena terlalu rendah. Nah, terlalu rendah. Maksudnya suhu tubuhnya rendah. Kita kasih titik. Kita masih bisa kembangkan lagi. Masih menjelaskan tentang beberapa fungsi otot. Kita kan sudah jelaskan dua ya. Fungsi otot sebagai alat gerak aktif. Kemudian otot dapat menjaga suhu tubuh. Bisa juga otot itu menjaga postur tubuh. Kita boleh tambahkan selain itu, koma ya, kasih koma di sini. Otot juga dapat menjaga dapat menjaga postur tubuh. Postur tubuh, titik. Nah, ini sudah satu paragraf, tapi ingat, paragraf itu di awalnya, ini di kalimat pertama kita buatkan, kasih masuk-masuk ke dalam ya. Jadi, ini satu paragraf, kalimat utama ada di depan, ya. Kalimat yang lain adalah kalimat-kalimat pengembang. Nah, ini disebut paragraf deduktif. Ya, ini disebut sebagai paragraf deduktif, yaitu paragraf dari umum ke khusus. Ya, paragraf dari umum ke khusus itu maksudnya dia kalimat utamanya di awal, lalu kalimat-kalimat pengembangnya, kalimat khususnya itu di bagian
selanjutnya. Itu disebut dengan paragraf deduktif. Baik, kalau tadi kita membuat paragraf deduktif, sekarang kita coba membuat paragraf induktif ya. Langkah pertama, menentukan ide pokok. Dan di tugas proyek kalian, ide pokoknya telah ditentukan. Tapi ini ya, kita contoh ide pokok itu berlari, cara menjaga kesehatan otot yang paling aku gemari. Nah, langkah kedua, membuat kalimat utama dan menentukan posisinya. Nah, sekarang karena tadi contoh di awal kita menempatkan kalimat utama di awal paragraf, sekarang kita coba menempatkan kalimat utama di akhir paragraf. Ya, kalimat utamanya itu bersesuaian dengan ide pokok ya, berlari, cara menjaga kesehatan otot yang paling aku gemari. Saya coba tulis di sini, berlari, adalah cara menjaga kesehatan otot yang paling aku gemari. Titik. Nah, ini kalimat utama kita harus pasang di akhir ya. Kita pasang di akhir. Dan ini adalah kalimat paling umum. Kalimat yang mau dijelaskan. Berarti kalimat pengembangnya kita buat di awal paragraf. Dan dia itu menjelaskan tentang ini. Berlari adalah cara menjaga kesehatan otot yang paling aku gemari. Nah, sekarang kita mulai kembangkan kalimat-kalimatnya. Misalkan, tiap pagi hari, aku keluar untuk melakukan olahraga lari. Titik. Ini ya, ini menjelaskan tiap pagi dia keluar. Aku sangat senang sekali. Aku sangat senang sekali ketika berlari. Ya, ketika berlari. Ini yang menunjukkan bahwa dia gemar ya. Berlari karena aku merasa badanku badanku ringan. Nah, aku merasa badanku menjadi ringan. Tidak hanya itu, otot-otot di sekitar kaki dan pahaku juga menjadi kuat dan terbentuk ya, titik. Boleh sih ternyata koma ya, ternyata berlari adalah cara menjaga kesehatan otot yang paling aku gemari. Jadi kalimat-kalimat pengembang yang kita buat ini ya adalah penjelasan dari kalimat utama, kalimat yang paling umum. Nah, ini disebut paragraf induktif dari khusus ke umum karena kalimat-kalimat pengembang ini adalah kalimat-kalimat khusus, kalimat yang menjelaskan kalimat umum. Nah, kalimat umumnya yang ini, kalimat utamanya. Jadi dari kalimat khusus ke kalimat umum atau dari kalimat pengembang ke kalimat utama itu disebut dengan paragraf induktif. Jadi paragraf induktif, kalimat utamanya ada di akhir paragraf, sedangkan kalimat deduktif, kalimat utamanya dia berada di awal paragraf. Seperti itu anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.